Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat YouTube. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya para sahabat YouTube dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Info mengenai harga CPO, harga sawit, dan berita sawit lainnya di sawit dan satu. Pertama, untuk harga CPO terupdate 27 Januari naik Rp205 per kilogram. Info sawit Jakarta. Harga minyak sawit mentah CPO pada PT Karisma Pemasaran Bersama Nusantara KPBN tercatat naik menjadi Rp11.410 per kilogram pada Jumat 27 Januari 2023. Dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp205 per kilogram bila dibandingkan dengan harga CPO pada Kamis 26 Januari 2023 yang mencapai Rp11.205 per kilogram. Sementara dari informasi yang didapat Info Sawit dari KPBN, untuk wilayah Dumai harga CPO ditetapkan Rp11.410 per kilogram. Sementara harga CPO di Teluk Bayur ditetapkan Rp11.280 per kilogram. Harga CPO Indonesia mulai kembali naik, kendati kenaikan tersebut belum melampaui penurunan harga CPO sebelumnya. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, sementara untuk harga TBS sawit di Merangin Jambi naik tipis-tipis menjadi Rp2.190 per kilogram. Rp2.190 per kilogram, naik Rp50 per kilogramnya untuk di tingkat PKS. Bagaimana di daerah lain? Silakan tulis di kolom komentar untuk sahabat YouTube semuanya. Kemudian ada berita sawit lainnya. 3 catatan penting Apkasindo untuk sawit Indonesia dari pupuk, PSR hingga sawit dalam kawasan hutan. Info Sawit Jakarta. Diungkapkan Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung, moratorium dan terbitnya UU CK Undang-Undang Cipta Kerja telah membuat tidak ada lagi izin baru yang terbit untuk korporasi sawit, sehingga secara hitungan matematika dipastikan produksi CPO stagnan dan hasil ini terbukti sejak 2019 sampai 2022. Pada kondisi ini seharusnya harga minyak sawit akan terdampak naik karena kebutuhan bertambah. Apalagi dengan penerapan campuran biodiesel sawit 30% ke minyak solar atau tren disebut B30 yang mampu menyerap CPO sampai 15,65% dari total produksi CPO 2021 dan meningkat menjadi 18,92% di tahun 2022. Tentu di 2023 Februari ini serapan CPO dengan mandatori B35 akan juga naik secara signifikan. Jika menurut data BPDPKS, tahun 2023 akan membeli FAME atau fatty acid methyl ester atau yang biasa kita sebut biodiesel sebanyak 13,15 juta kiloliter. Tentu hal ini akan menyerap paling tidak 28% dari total produksi CPO Indonesia, kata Gulat dalam keterangannya kepada Info Sawit Jumat 27 Januari 2023. Lebih lanjut, Gulat mempertanyakan akankah pengaruh serapan CPO atas program B35 tahun 2023 ini akan berdampak biasa-biasa saja terhadap harga TBS petani. Naik turunnya harga CPO sangat berdampak ke petani sawit di mana ukuran harga TBS adalah harga CPO. Jika melihat HPP per kilogram TBS periode Juni sampai dengan Desember 2022 yang sudah mencapai 2.250, tapi rata harga TBS penetapan Dinas Perkebunan pada periode tersebut hanya rata 1.850 sampai Rp2.600 per kilogram.
Harga ini semakin anjlok untuk kelompok petani swadaya yang hanya rata 1.400 sampai 2.250 rupiah per kilogram TBS pada 6 bulan terakhir. Untuk itu, Apkasindo memberikan catatan penting untuk perjalanan sawit Indonesia di 2023 dengan bercermin ke tahun-tahun sebelumnya, ungkap Gulat. Pertama, kata Gulat, perlu menyiasati sumber pokok terjadinya penurunan produksi CPO, terkhusus produktivitas perkebunan sawit rakyat adalah hal yang sangat penting. Sempat melonjaknya harga pupuk sampai 300% adalah pokok utama, sehingga petani praktis hanya 20% yang memupuk periode Juni sampai Desember 2022. Namun sejak akhir Desember tahun lalu, harga pupuk berangsur turun, sehingga kenaikan pupuk bulan Januari ini tercatat di kisaran 125 sampai 150%. Untuk itu perlu diberlakukan HET pupuk, dan dalam hal ini pupuk BUMN harus menjadi andalannya. Untuk apa keuntungan pupuk Indonesia atau BUMN naik tajam dan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia di tahun 2022 sebesar 19 triliun rupiah, tapi di saat yang bersamaan terjadi penurunan pemasukan negara, devisa, dan pajak minyak sawit yang jauh lebih besar. Belum lagi dampak ganda lainnya terhadap petani dan ekonomi Indonesia, katanya. Lantas bagaimana dengan dana Sarpras BPDPKS yang 99% masih belum pernah digunakan untuk pupuk? Jika digunakan untuk membeli pupuk ke BUMN lalu dijual ke petani sawit dengan harga HET. Catatan kedua, ungkap Gulat, program peremajaan sawit rakyat PSR dan konsistensi regulasi. PSR adalah upaya jitu untuk menggenjot produksi CPO pasca diberlakukannya moratorium dan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, terkhusus dari kebun rakyat. PSR itu rohnya adalah identifikasi, meningkatkan produktivitas tanpa menambah luas lahan. Produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh dari idealnya, hanya berkisar 12 ton TBS per hektar per tahun. Dengan produksi CPO rata 2,52 ton per hektar per tahun. Dengan menggunakan bibit unggul hibrid, maka produksi TBS berpotensi mencapai idealnya 36 ton TBS per hektar per tahun dengan rendemen 8,64 ton per ton CPO per hektar per tahun. Tentu untuk mencapai produktivitas kebun rakyat ini hanya bisa dicapai dengan replanting atau PSR, kata Gulat. Melihat kinerja capaian PSR, program strategis Presiden Jokowi, dari tahun ke tahun yang selalu menurun dan puncaknya adalah tahun 2022 lalu yang hanya mencapai 9,8% dari target 180.000 hektar, ungkap Gulat, membuat semua entitas sawit terkejut dan membuat pihak Uni Eropa atau UE pun bergembira. Padahal semua istilah sudah dipakai untuk mencapai target. Dari mulai percepatan PSR lah, pemberdayaan kebun sawit rakyat lah, GAP lah, sosialisasi PSR lah, dan lain-lain sebagainya. Istilah yang belum digunakan tinggal turbolisasi PSR. Apapun istilah yang dipakai tidak akan berpengaruh ke capaian target sepanjang regulasi yang mengatur persyaratan PSR tersebut tidak masuk dalam untuk kalangan dan level kami petani sawit, jelas Gulat menurung. Sejak Permentan 03 tahun 2022 lahir Februari sudah diperkirakan akan terjadi perlambatan PSR, terkhusus dimasukkannya bebas gambut sebagai persyaratan dan akhirnya menuai protes luar biasa petani sawit. Dan untungnya, tutur Gulat, Kementerian Pertanian sudah merespon protes petani perihal aturan bebas gambut tersebut, meskipun KLHK merasa tidak pernah mengusulkan perihal gambut tersebut masuk persyaratan PSR. Selesai hambatan satu, muncul lagi hambatan baru. Akhir tahun 2022 lalu muncul lagi surat edaran dari Kementerian ATR PBN tentang permohonan dukungan fasilitas dalam rangka program PSR. Lantas catatan ketiga, menilik capaian penyelesaian klaim sawit
dalam kawasan hutan melalui pasal 110A dan 110B Undang-Undang Cipta Kerja. Dari SK KLHK tahap 1 sampai 9, menurut rekapitulasi DPP Apkasindo 2023 diketahui bahwa totalnya sudah mencapai 1,8 juta hektar dari total klaim sawit dalam kawasan hutan seluas 3,4 juta hektar. Artinya yang 3,4 juta hektar ini harus dikelirkan sampai November 2023 sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh KLHK jelas gulat. Namun demikian, berdasarkan rekap internal Apkasindo mencatat dari 1,8 juta hektar tersebut ternyata didominasi oleh korporasi sawit seluas 1, juta hektar atau 65,64%, BUMN sawit 147.000 hektar 7,94% dan petani sawit hanya 281.000 hektar atau 15,17%. Kami tidak mempersalahkan tingginya capaian korporasi dalam gerbong Undang-Undang Cipta Kerja ini karena memang hal itu wajar dengan kemampuan manajemen perusahaan tersebut, tim legal. Tapi bagaimana dengan kami petani sawit? Siapa yang menolong kami? Tanya Gulat. Sebab itu dengan menilik berbagai sumber data bahwa dari 3,4 juta hektar sawit dalam kawasan hutan tersebut, korporasi hanya 36% atau 1,224 juta hektar. Artinya bahwa lahan sawit korporasi sudah selamat melalui gerbong Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan petani sawit masih tersisa belum masuk gerbong. Sulas 1,8 juta hektar lagi dan batas waktu ultimatum remedium akan berakhir November 2023. Jika tidak tuntas, apa yang terjadi, kata Gulat. Capaian PSR juga dipengaruhi oleh semakin intensnya APH aparat penegak hukum melalui pemeriksaan pelaksanaan PSR meskipun BPK atau konsultan yang ditunjuk oleh BPDPKS untuk mengaudit PSR sudah mengatakan clear. Dari 22 provinsi Apkasindo, beberapa provinsi tersebut kami sudah berkoordinasi dengan baik ke APH untuk menjelaskan maksud dan tujuan program strategis nasional Pak Jokowi tersebut dan menjelaskan bahwa dana PSR tersebut bukan berasal dari APBN tapi dari dana sawit untuk sawit yang dipungut, kelola dan disalurkan oleh BPDPKS. Alhamdulillah sudah jauh berkurang, katanya. Namun yang masih memprihatinkan, kata Gulat, terkait salah satu koperasi peserta PSR yang sudah di BAP oleh APH sampai 2 tahun tidak berkesudahan. Ini terjadi di Kejati Aceh. Jika memang salah segera di TSK-kan. Namun jika tidak ditemukan pelanggaran yang cukup, tidak berarti sebaiknya diselesaikan. Jika dicari-cari kesalahan tentu pasti ada karena keterbatasan kami petani sawit. Tetapi jika cukup, tidak berarti temuan tersebut sebaiknya dicarikan solusinya. Karena PSR ini bersifat affirmative action, informasi yang kami dapat, semua rekening petani diblokir terkhusus rekening penerima dana dari BPDPKS yang berakibat koperasi tersebut tidak dapat melakukan perawatan kebun PSR sebagai dalam rencana kerja PSR yang sudah disetujui oleh Kementan dan BPDPKS saat pengusulan, kata Gulat. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari Sawit dan Satu mengenai harga sawit, harga minyak sawit, juga berita sawit lainnya. Jangan lupa dukung channel Sawit dan Satu dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share, agar kita semua tetap terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata atau salah ucap, dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.